Dari Forum Air Palik Menggugat. Di sini saya pribadi, informasi yang saya dapat bahwasannya pada hari Kamis tanggal 13 itu surat dari PT BRS itu masuk dengan kepala desa. Bahwasannya ada verifikasi data di PT BRS. Tapi masyarakat yang penerima plasma itu tidak ada sebentuk surat. Seharusnya itu ada surat pemanggilan bahwasannya pada hari ini, pada hari Kamis itu datang ke PT BRS bahwa ada bahwasannya itu ada rapat pertemuan mengenai plasma. Tapi surat itu cuman ada di kepala desa. Jadi informasi selanjutnya itu masyarakat itu didatangi kadun atas perintah kepala desa bahwasannya hari Kamis datang ke kantor BRS bawa KK sama KTP. Nah, ini sebuah alasan yang tidak jelas bagi saya. Karena apa? Yang pertama, seharusnya kalau memang perusahaan itu ada kebijakan, dia memanggil kepala desa, nah itu bahwasannya perusahaan itu mengadakan rapat. Nah, seharusnya kepala desa memanggil masyarakat koordinasi dulu ke kantor desa. Nah, ada apa supaya masyarakat jelas. Nah, jadi pada hari Kamis pagi, jadi masyarakat berbondong-bondong ke PT BRS. Jadi bahwasannya perkiraan masyarakat pada hari itu pembagian plasma. Jadi masyarakat membawakan KK sama KTP. Datang ke kantor BRS, mengisikan daftar hadir. Jadi pertanyaan saya, seharusnya pihak perusahaan itu dihadiri kepala desa. Seharusnya kan rapat koordinasi dulu. Ada penjelasan gitu, Pak. Ada penjelasannya dengan masyarakat gitu harusnya. Seharusnya ada penjelasan dengan masyarakat. Tetapi pihak perusahaan sama Kades tidak ada penjelasan sama sekali. Bahkan warga datang ke sana mengisikan daftar hadir, menyerahkan KK sama KTP. Jadi mereka pulang. Jadi mereka pada hari itu tidak ada ketentuan sama sekali. Tidak ada berupa rapat koordinasi, tidak ada mufakat sama sekali. Jadi masyarakat yang buta huruf tidak tahu menahu masalah itu. Jadi ada informasi yang beredar ini, Pak. Jadi ini nih perusahaan BRS ini kan pernah bermasalah nih. Ya, pernah bermasalah, pernah didemo warga ya, warga-warga penyangga gitu dengan masalah plasma. Terus ini ada informasi juga ini akan ada sidang lagi gitu. Apakah ini bisa menyangkut ke sana, Pak? Ya, pada hari Selasa tanggal 18 itu kita sidang perdana di Pengadilan Negeri Arga Makmur menyangkut masalah perkara gugatan PT BRS. Di sini dugaan saya perusahaan sebelum ada panggilan dari Pengadilan Negeri Arga Makmur, mereka mempersiapkan diri senjata mereka untuk menghadapi gugatan. Makanya mereka memanggil anggota plasma secara mendadak untuk mengumpulkan KK KTP sebagai alat bukti mereka apabila mereka dipanggil di Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk menghadiri peradilan tata usaha negara. Oke, Pak Caca. Oke, saya kira cukup jelas. Nanti mudah-mudahan masyarakat akan mengetahuinya ya. Akan mengerti dengan suatu regulasi ataupun seperti di undangan itu verifikasi tadi ya, di masyarakat itu beredar pembagian plasma katanya. Oke, Pak Caca, terima kasih. Oke, Pak. Ini Pak Tazir sama Pak Caca. Ini Pak mau nanya masalah PT BRS ini. Pada hari ini kan sepertinya ada verifikasi ini, Pak. Tolong Pak jelaskan, Pak. Gimana Pak ceritanya untuk masyarakat Selubuk ini Tebet ya Pak ya? Pasar Tebet. Ya, Pasar Tebet. Oke Pak. Jadi kemarin tanggal hari Kamis tanggal 13 jam 9.40 yang awalnya penerima plasma itu dipanggil ke kantor BRS. Sampai di sana disuruh tanda tangan, kemudian disuruh menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi KK. Sesudah itu kami tidak ada pengarahan dari pihak perusahaan. Sedangkan
sebelum ini ya 5 tahun sebelum ini itu kan sudah diverifikasi dari pihak perusahaan didampingi oleh dinas sosial dan dari kecamatan bahwa kami mendapat lahan plasma. Tapi kenyataannya sampai hari ini barang itu tidak ada, cuman rekayasa dari pihak perusahaan untuk mengurus mungkin berbagai persyaratan dari pihak perusahaan. Yang namanya plasma itu tidak ada, saya sebagai penerima plasma itu tidak ada lahan plasma yang diserahkan oleh perusahaan bagi masyarakat. Jadi ini orang berapa Pak? Orang berapa informasi juga yang kita dapat ada beberapa orang tidak mau tanda tangan ini Pak dari Tebet ini Pak. Pasar Tebet yang mendapat lahan plasma kalau di aturan apa nama perusahaan itu orang 15, orang 14. Yang tidak menandatangani orang 4. Yang tidak mau menandatangani orang 4. Siapa-siapa aja Pak orang Pak itu Pak? Termasuk saya sendiri, nama saya Tazir, sudah itu adik saya Hazana, sudah itu Bapak Rio dan Bapak EN. Yang lain yang lainnya adalah yang ibu-ibu, mereka itu kan buta huruf, tidak tahu apa sebagai itu nanda tangan. Jadi ada informasi juga di sana itu Pak, pembagian plasma katanya itu Pak. Lalu beredar di surat di masyarakat katanya pembagian plasma itu sampai di sana bukan pembagian, yang ada itu verifikasi nama-nama. Ya. Oh mungkin verifikasi ini masyarakat pada tidak jelas Pak ya, kurang tahu maksud dari verifikasi ya. Jadi informasi yang berkembang di masyarakat itu pembagian plasma, makanya mereka tanda tangan gitu Pak kira-kira. Ya betul. Oh. Seperti itu. Kalau saya kan saya baca dulu. Bagi mereka yang tidak tahu membaca, buta huruf, termasuk ibu-ibu, dia langsung tanda tangan dan mengasih kartu KTP sama fotokopi KK. Iya, oke. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Ya. Oke. Ada kemarin ada informasi dari Polres Pasar Tebet, informasi dengan saya dengan undangan di PT BRS kemarin tanggal lupa ya, tapi hari Rabu ya. Saya sampaikan dengan kepala desa yang menyampaikan dengan hal itu dengan saya tidak dapat undangan ada pertemuan masyarakat dengan PT BRS. Jadi di undangan itu verifikasi apa ini pembagian plasma itu Pak? Setahu Bapak. Setahu saya belum dapat konfirmasi. Kalau belum konfirmasi saya belum dapat. Cuma penjelasan dari kepala desa tersebut memang ada pertemuan warga dengan PT BRS berkaitan dengan plasma. Oh, yang plasma ya. Tapi ketentuan-ketentuan itu hasilnya daripada itu saya belum dapat kepastian. Jadi kegiatan itu memang sudah ada berarti ya Pak ya? Kalau konfirmasi dari kepala desa Pasar Tebet ada undangan itu, tapi dengan kepala desa bukan dari Pak Camat. Kalau Pak Camat tidak dapat undangan. Oh, itu di desa-desa. Ya. Mungkin khusus-khusus juga desanya tuh, mungkin desa Sebat, mungkin desa Tanjung ya. Mungkin yang dapat undangan itu kepala desa yang berkaitan mendapat plasma. Warganya yang dapat plasma, kira seperti itu. Kalau Pak Camat kemarin dia dapat undangan, cuman Pak Kades mengkonfirmasi dengan saya, ada dapat undangan dari PT BRS. Cuman saya jawab tidak. Jadi begini nih Pak, dari keterangan warga, keterangan masyarakat desa ini, mereka ini verifikasi sini sudah berapa kali ini Pak? 5 tahun yang sudah katanya verifikasi ini mereka tidak mendapatkan plasma ini Pak. Sekarang diverifikasi lagi untuk pembagian plasma, sedangkan sudah 5 tahun lalu itu mereka sudah mendata, mereka tidak dapat. Makanya tadi ada beberapa warga Tebet, Pasar Tebet ini Pak, 10 orang dari 10 orang itu 4 orang yang tidak tanda tangan itu Pak, gitu Pak. Nanti hal-hal seperti itu berkaitan plasma sifatnya verifikasi tadi, verifikasi sifatnya dapat plasma ya. Nanti saya konfirmasi ya, baik dari tingkat yang hadir acara itu kemarin ya, mungkin dari kepala desa, mungkin ya saya akan langsung bertanya dengan ya pihak ya dengan terkait unsur satunya dari PT BRS itu sendiri.
Namun itu ya yang saya sampaikan dengan Bapak Ibu ya, saya belum mendapat kepastian secara resmi, secara detail berkaitan masalah verifikasi masalah plasma itu. Oke. Ya, nanti kita perjuangkan ya, berkaitan masalah privasi data itu kita perjuangkan ya. Untuk masyarakat kriteria atau poin-poin yang mendapatkan plasma itu, karena itu data itu ya setahu saya data itu sudah lama ya sebelum saya sini ya, memang dulu dari terlibat di situ kalau tidak salah ya, saya juga tertanya itu dari kecamatan, dari kepala desa sampai ke dinas sosial. Itu pendataan berkaitan dengan plasma untuk mendapatkan plasma dari PT Garis itu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin verifikasi itulah nanti. Tapi hasilnya saya belum dapat. Oke. Terima Nanti kasih Pak. saya konfirmasi lagi. Kalau seandainya dapat informasi dari saya konfirmasi kembali. Oke, siap. Cukup. Terima kasih Pak. Sekian Pak. Foto. Saya mulai ya Pak, izin. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Reza Rahmat Barka, Sarjana Hukum, salah satu pengacara Bapak Ibu. Pada perkara ini, saya mohon maaf sebelumnya Pak Saman Lanting dan Pak Desi ini tidak bisa berhalangan hadir dikarenakan beliau masih ada sidang di Palembang. Jadi saya mau menjelaskan sedikit informasi terutama bagi penggugat yaitu atau pemberi kuasa yang bagi kita mendapatkan hak plasmanya. Nah ini kan yang hadir saya sebutkan dulu ya, Ibu Izana, Bapak Tazir, Bapak Kon Alexander, Bapak Haidi, Bapak Asmawa.